Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini berjumpa lagi dengan Bunita dan kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita akan berpetualang tentang makanan di alam. Siapa makan siapa ya? Anak-anak, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhana bisa dilihat di gambar yang sudah ditampilkan. Di sana ada rumput yang akan dimakan belalang, kemudian belalang akan dimakan oleh katak, dan katak akan dimakan oleh ular. Dalam rantai makanan, masing-masing makhluk hidup mempunyai perannya tersendiri. Yang akan kita bahas pertama adalah produsen, yang merupakan pabrik makanan alami, di mana produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kebanyakan tumbuhan itu adalah produsen. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Yang kedua adalah peran sebagai konsumen. Nah, konsumen ini berperan sebagai si pemakan, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen ini terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Di tingkat pertama adalah pemakan tumbuhan yang bisa disebut dengan herbivora. Kemudian tingkat kedua adalah pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Dan konsumen tingkat 3 yaitu omnivora merupakan pemakan segala. Bisa memakan tumbuhan, bisa juga memakan daging atau hewan lainnya. Dan yang terakhir adalah peran sebagai pengurai atau bisa disebut tukang bersih alam ya. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya bakteri dan jamur. Jadi setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat. Menjadi menguraikan, ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Jaring-jaring makanan. Nah, dari banyaknya rantai makanan bisa saling berhubungan dan akan membentuk jaring-jaring makanan. Fungsinya membuat ekosistem lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Budita kasih contoh ya, rantai makanan di hutan. Nah, rantai makanan di hutan ini contohnya adalah rumput yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian rantai makanan juga bisa terbentuk di laut loh. Contohnya ada fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar dimakan oleh paus. Mungkin kalian masih asing ya dengan fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton. Sedangkan zooplankton itu sendiri dimakan oleh ikan kecil. Nah, teman-teman, gimana sih jaga keseimbangan alam? Karena setiap makhluk hidup saling ketergantungan, jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan berpengaruh. Karena jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan juga akan terganggu. Kesimpulannya, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Dan setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Dan kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi teman-teman semua, kita telah belajar kan tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.